Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, setiap manusia yang hidup di dunia ini, maka dia tidak akan terlepas dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya itu menjadi sunnatullah, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apakah yang kita hadapi itu dengan kesabaran atau mungkin berkeluh kesah. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 itu Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatil maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang hidup itu, kata Allah, dia akan mengalami sebuah kematian, dan kami akan uji kalian dengan sesuatu yang kalian benci dan sesuatu yang kalian senangi sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ayat Al-Quran ini sesungguhnya memberitahukan kepada kita bahwa Allah senantiasa menguji kita, dan itu sudah menjadi sunnahnya. Pertama, kadang-kadang Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Yang kedua, Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita senangi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, bagi seorang mukmin, apapun yang terjadi dalam hidupnya ini, apakah sesuatu yang dia sukai atau tidak, merupakan satu takdir yang sudah Allah tentukan. Termasuk apalagi kemungkinan hal-hal berupa bencana seperti yang terjadi hari ini. Hari ini kita ketahui secara bersama, ada 3 provinsi yang mendapatkan musibah yang cukup berat dalam pandangan kita. Pertama ada Aceh, di bawahnya ada Sumatera Utara, menyusul setelah itu adalah Sumatera Barat. Dari angka kematian yang dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, itu disebutkan ada 967 orang korban yang ditemukan. Tapi tidak sedikit di antara korban itu yang sampai hari ini tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi juga tidak sedikit orang-orang melaporkan keluarganya hilang. Tapi juga tidak dibandengi dan tidak terhitung lagi berapa banyak kerugian bangunan yang kita nikmati hari ini dan kita lihat. Bahkan laporan itu juga menyebutkan hampir 500 jembatan yang tidak bisa dilalui, baik itu dalam bentuk kerusakan berat ataupun mungkin kerusakan ringan. Tapi itulah sesungguhnya, kalau kita hanya memikirkan secara logika, mungkin seluruh kita menyalahkan alam. Ada yang mengatakan ini adalah faktor karena curah hujan yang begitu banyak. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah akibat kesewenang-wenangan manusia terhadap alam. Dan itu tidak salah. Karena memang di dalam Al-Quran itu ada yang diungkapkan oleh Allah. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan itu diakibatkan oleh manusia. Maka ketika manusia rakus, manusia tamak, tidak lagi memikirkan apa yang dia tinggalkan, kemudian dibabat hutan dengan begitu hebatnya, kemudian melahirkan bencana. Dan ini tentunya menjadi catatan bagi kita. Tapi bagi orang mukmin tidak hanya cukup itu. Ketika ketentuan Allah sudah berlaku, maka apapun cara manusia untuk mengendalikannya sulit untuk diatasi. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun, kata Allah, yang terjadi pada diri salah seorang di antara kalian melainkan dengan izin Allah. Jadi sidang jemaah yang berbahagia, selain apa yang kita katakan tadi,
kerusakan yang dilakukan oleh manusia karena ketamaannya dan tidak mampu dia mengolah alam ini dengan baik. Allah juga pada akhirnya menentukan apa yang terjadi hari ini. Maka sedang jemaah yang berbahagia. Dan ujian itu akan silih berganti. Laksana angin yang kadang-kadang anginnya kencang. Yang kadang-kadang anginnya sepoi. Ada kadang-kadang ujian itu sedikit. Ada kadang-kadang ujian itu berupa ketakutan. Maka di awal tadi ada ayat Al-Quran mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami akan menguji kalian dengan sedikit. Allah mengatakan ujian yang diberikan hari ini adalah sedikit. Ada ketakutan, ada kelaparan, ada kekurangan harta. Tapi Allah di akhir ayat itu memuji orang-orang yang sabar. Maka sedang jemaah yang berbahagia, apa hikmah di balik itu semua? Pertama, musibah itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Maka ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita berbanding lurus dengan iman kita kepadanya. Ketika iman itu bagus, maka pada saat itu ujian itu makin berat. Maka ketika Nabi ditanyakan bagaimana sikapnya terhadap pada ujian, maka Nabi mengatakan, asaddun nasi bala'un ala anbiya summal amsalu fal amsal. Apa yang Rasulullah katakan? Sesungguhnya ujian yang paling berat yang dirasakan oleh manusia adalah para nabi. Kemudian orang semisalnya, kemudian orang semisal. Baru setelah itu Nabi mengatakan, yuqtalar rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinahu sulban istaddat alaihi bala. Kata Nabi, kemudian seseorang yang agamanya bagus, maka Allah akan uji dia. Dan ini menunjukkan makin berat ujiannya, mudah-mudahan menunjukkan imannya makin bagus. Maka disinilah kita berharap, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang 3 di provinsi yang kena musibah tadi, mudah-mudahan Allah mencatat mereka sebagai orang yang memiliki iman yang luar biasa. Yang kedua, apa di antara hikmah musibah itu? Musibah itu merupakan tanda kebaikan dari Allah. Allah memberikan ujian. Karena satu hal, Allah tidak ingin memberikan azab di akhirat. Karena kita yakin azab di akhirat itu tidak berbanding juga dengan musibah yang Allah berikan kepada kita di dunia. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi mengatakan, Iza arada Allahu bi'abdil khairan ajjalahu lahul uqubati fid dunya. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan segerakan iqabnya, hukumnya di dunia. Tetapi wa iza arada bi'abdil syar, tetapi apabila Allah menginginkan atau membenci seseorang, maka Allah akan membiarkan mereka semena-mena di dunia, kemudian Allah akan azab mereka di akhirat. Maka sedang jemaah yang berbahagia, berhati-hatilah kalau hari ini hidup kita nyaman, masalah tidak pernah kita hadapi. Setiap yang kita dagangkan untungnya banyak, badan sehat, kemana pergi dapat kita nikmati. Maka perlu kita antisipasi. Jangan-jangan Allah membiarkan kita dalam sesuatu yang tidak pernah kita harapkan. Itulah yang disebut dengan istidrat. Istidrat itu istilah di mana seorang hamba senantiasa melakukan kemaksiatan. Gak pernah tunduk kepada perintah Allah. Tapi di balik itu Allah memberikan nikmat. Seringkan kita melihat ada orang setiap malam hanya mainnya berhiburan. Ke diskotik, karaoke, berganti waktu, berganti tempat. Solat ke masjid hampir tidak ada. Tapi nikmatnya banyak. Itulah istidrat. Kalau kita diberikan oleh Allah seperti itu hari ini, ada rasanya iman makin lama makin menurun. Tapi maaf, nikmat makin banyak. Perlu diwaspadai. Jangan-jangan kita terindikasi sebagai orang istidrat. Yang ketiga, yakni musibah itu akan menghapus dosa. Sidang jemaah yang berbahagia, banyak cara Allah yang memberikan kita agar dosa kita diampun. Diberikan kita sakit, diberikan kita keluh kesah. Karena kita yakin apabila manusia itu mendapatkan keluh kesah, atau kemungkinan kalau kita hari ini mendapatkan musibah, biasanya doa kita kepada Allah lebih khusyuk dan hati kita lebih dekat. Inilah yang dikatakan, ma min musibatin tusibul mu'minin illa kafara biha. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh Allah dengan sebuah musibah, melainkan Allah akan ampuni dosanya. Dan tidak kalah penting, kita yakin musibah yang diberikan oleh Allah itu
tidak terlepas dari kemampuan yang Allah mungkin mengatakan kalian akan sanggup membawanya. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Dan Allah tidak pernah membebani kalian kecuali apa yang kalian sanggup. Maka hari ini begitu dahsyatnya isolasi yang luar biasa. Kemarin di awal-awal kita mengatakan Agam merupakan daerah yang dampaknya luar biasa. Tapi hari ini setelah terbuka, betapa banyaknya pengungsi orang-orang di Aceh Tamiang. Maka dalam data itu dikatakan, daerah yang paling parah adalah Agam, Kabupaten Agam. Tapi pengungsi dan korban yang paling banyak adalah Aceh Tamiang. Tidak hanya itu, sulit transportasi. Makanan hanya dicampakkan dari udara. Tapi maaf, sikap kita juga berbeda. Ada yang mengatakan mengapa makanan harus dicampakkan dengan helikopter. Tidak ada tempat singgah yang kuat. Nak ditransportasi dikirim dengan jalan darat. Seluruh jambatan hari ini belum terselesaikan walaupun pemerintah memberikan target waktu. Banyak kendalanya. Tapi bersyukur di balik ada musibah. Begitu hebatnya dan mudahnya masyarakat kita menggerakkan social society. Di mana-mana tempat dari ujung sana. Dari Papua orang mengirimkan bantuan menuju Aceh, kemudian Sumatera Utara juga Sumatera Barat. Bertimbun. Dan itulah hebatnya ketika musibah akan terlihat siapa di antara kita yang menjadi saudara itu. Yang keempat, musibah itu tanda kecintaan Allah. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, inna izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Maka kalau hari ini ujian kita mungkin tak seberapa, atau kita mungkin merasakan hidup kita hari ini agak kerepotan, kesulitan, maka memandanglah kepada Aceh. Luar biasa. Banyak kisah sedih yang kita lihat, tetapi juga kita tidak bisa berspekulasi. Karena kadang-kadang masyarakat, apalagi semenjak kita punya media sosial, di Sibolga, ini gara-gara ada kemarin pembunuhan anak yatim di masjid. Enggak juga bisa. Karena maaf, kita tidak bisa memprediksi mengapa dia terjadi. Atau kita katakan kemungkinan kita jauh dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak kurang dari 400 rumah ibadah termasuk masjid yang paling banyak hilang dan hancur. Ada juga yang bertahan 1, 2, 3 buah dengan izin Allah. Tapi lebih banyak mereka yang hancur akibat musibah itu. Siapa yang nak disalahkan? Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mengucapkan istirja. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila orang itu ditimpa musibah, maka mereka mengatakan kami berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka maaf sidang jemaah yang berbahagia, kita tidak memiliki apa-apa. Toh kita lahir dalam keadaan juga kosong. Dan kembali juga keadaan kosong. Apa yang diberikan oleh Allah pasti akan dipertanggungjawabkan. Dan ini juga yang kedua mengajarkan kita enggak perlu sombong. Tidak ada yang kita miliki. Nyatanya harta yang atas nama kita hari ini, kalau wafat, siapa yang bisa menahannya? Begitu kita meninggal, seluruh yang kita katakan milik kita, dia akan habis. Tidak ada lagi berharga kemarin mobil yang begitu bagus. Rumah yang dibangun semenjak dia mulai bujang sampai berkeluarga. Harta yang ditumpuk seluruhnya habis. Bahkan anak yang sangat berharga pun ketika Allah mengambilnya, mau apa? Ada kisah yang dituliskan oleh seorang wartawan asing. Ketika dia meliput sebuah kejadian di Sibolga. Seorang bapak menggali tanah hanya dengan kayu. Kemudian kayu itu nggak mungkin bisa mengurangi lumpur yang begitu tebal. Dengan tanpa baju, laki-laki paruh bahaya itu ditanya olehnya, apa yang bapak cari? Dia hanya mengatakan, saya yakin anak perempuan saya ada di balik tanah ini. Karena ini adalah bekas rumah kami. Bayangkan kalau seorang ayah, karena kita yakin pemikiran ayah seperti kita ini terhadap anak perempuan cintanya luar biasa. Tapi kan gak masuk akal, tapi itulah cinta, Pak. Kalau sudah cerita cinta, gak ada cerita akal. Mana mungkin ada kayu kemudian digali lumpur yang begitu tebal, kemudian bisa mencari anaknya? Gak mungkin. Sulit dalam akal kita, sedangkan alat berat juga sulit. Tapi itulah sebuah kecintaan.
Rupanya secinta-cintanya kita kepada siapa dan apapun, kalau Allah ngambil mau apa. Tinggal hari ini sidang jemaah yang berbahagia, kita membantu. Banyak tempat yang hari ini mengumpulkan berbagai donasi. Ada berupa benda, ada berupa barang. Mari kita nikmati, mari kita bersama-sama. Sidang masalah banyak atau sedikit itu urusan kita lah. Kalaupun kita tidak mampu memberikan mereka satu lembar triflek, mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan sebatang paku. Kalau kita nggak mungkin memberikan mereka sebuah selimut untuk berlindung dari dingin dan panasnya di siang hari, mudah-mudahan kita bisa berkirim sebuah sarung. Saya yakin banyak di antara kita yang penjual sarung hari ini. Dan itu sangat penting. Anak-anak sekolah trauma hari ini. Luar biasa dari relawan yang pulang. Relawan saja stres menengoknya, apalagi masyarakat tempatan. Mereka nggak sanggup lagi untuk berjalan ke tempat mereka. Kalau itu terjadi pada diri kita, wallahu alam, apa yang akan terjadi? Maka sidang jemaah yang berbahagia, seluruhnya akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan tentunya hanya beriring doa. Mereka yang wafat dari yang seakidah dengan kita, mudah-mudahan Allah catat sebagai syahid. Kemudian kita berharap juga pemerintah tegar dalam hal ini, karena juga banyak kritikan yang kita rasakan sampai mengatakan mengapa tidak dicatat sebagai bencana nasional. Karena kalau dia tidak tercatat sebagai bencana nasional, maka pihak luar negeri tidak boleh membantunya dan tidak diizinkan. Itulah mengapa bantuan luar negeri itu tertahan, karena statusnya dianggap bencana daerah. Dan sementara kondisinya hari ini terus mengkhawatirkan. Karena salah satu hal yang mempersulit itu transportasi darat yang sulit. Berbeda Sumatera Barat. Kalau Sumatera Barat walaupun di Selayang itu putus lebih kurang 100 meter. Tapi walaupun agak sedikit jauh masih bisa berbalik ke Singkarak. Kemudian balik ke Setenjau Lawi. Walaupun sampai. Tapi tentunya semuanya adalah tanggung jawab kita. Mudah-mudahan bapak-bapak nanti, bahkan Muhammadiyah besok akan berusaha menggalang dana infak Jumat untuk korban ini. Dan insya Allah ini akan lebih sulit lagi setelah Paskah. Ramadan tinggal 2 bulan lebih sedikit. Bayangkan kalau mereka beragama Islam, di mana mereka tidur, di mana mereka salat tarawih, di mana mereka akan menikmati puasa. Itu semua tentunya adalah kepedulian kita untuk saling membantu. Dan cukup banyak lembaga-lembaga hari ini yang siap membantu apapun yang kita sumbangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.